Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, selingkuh itu petaka. Bersama Ustadz Nur Jamil SHI MH, dosen program studi ekonomi syariah Ikopin University di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pendengar dan pemirsa, perkawinan menurut hukum Islam yaitu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tentu dengan tujuan mewujudkan keluarga yang kekal, santun, menyantuni dan kasih mengasihi, yang tentu sangat kita kenal keluarga sakinah mawadah warahmah. Namun kembali lagi, kenapa pernikahan terjadi bencana, terjadi petaka, seperti apa? Tentang itu Pak Ustadz bisa kita ngobrol-ngobrol bareng tentang, wah ini luar biasa ya ketika berbicara selingkuh itu petaka. Betul, Ada yang berkata selingkuh itu nikmat, Ustadz. Masya Allah. Subhanallah. Yap. Baik, pemirsa dan pendengar Mutiara Pagi Pancas, terima kasih kita hari ini bisa ada satu meja dan kursi ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan pendengar, tema kita hari ini dalam diskusi kita adalah tentang satu hal yang niscaya terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Niscaya itu artinya bukan harus terjadi, tetapi fakta banyak terjadi. Islam menempatkan rumah tangga itu sebagai satu hal yang sangat penting dalam perjalanan fase kehidupan seorang manusia. Ketika seorang beranjak dewasa, maka Islam membuka Pancas dan pemirsa sekalian satu ruang atau saluran untuk menyalurkan yang disebut dengan syahwat biologis. Tidak sama sekali dilarang di dalam Islam. Iya. Syahwat biologis dalam Islam itu sebuah anugerah, tetapi penyalurannya jelas, terukur dan bernilai yang kita sebut dengan jenjang pernikahan. Iya. Di dalam pernikahan memang Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan pendengar, itu tidak semua orang memiliki kepedulian tentang bagaimana seharusnya berproses dalam sebuah rumah tangga. Padahal hanya dua di dalam agama Pancas yang itu disyaratkan dalam ibadah dengan syarat istitoah. Iya. Istitoah itu artinya mampu. Yang pertama, mampu itu hanya untuk ibadah haji. Kita kenal ayat manis tato'a ilaihi sabila. Dan yang kedua, mampu itu juga disyaratkan untuk ibadah nikah, di mana Rasulullah SAW menyatakan manis tato'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa orang yang sudah memiliki kemampuan, maka silakanlah menikah. Nah, sehingga hal-hal yang kita bicarakan hari ini, terjadi kekerasan di dalam rumah tangga yang seperti, mohon maaf bahasa saya terlalu kasar, misalnya neraka sebelum neraka. Orang mencari bahagia, ternyata setelah menikah justru sebaliknya. Ada yang disebut dengan keluarga broken home, yang rusak, suami, istri, anak-anak, bahkan terjadi yang kita sebut dengan perselingkuhan. Dan yang mengerikan Pancas dan Bapak Ibu sekalian, faktanya selingkuh itu terjadi sekarang bukan hanya dilakukan oleh suami, tetapi seolah-olah seperti berlomba-lomba. Balas dendam. Kalau suaminya selingkuh, maka istri pun juga bisa. Kata istri, Anda selingkuh, saya pun juga bisa. Nah, ini merupakan fakta nyata dan pasti ini sebuah masalah, dan kita bicarakan tentang akar permasalahan dan bagaimana solusinya. Betul. Seperti itu, Pak. Iya. Iya. Baik, Pak Ustadz, tentu hal itu terjadi. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa pertama itu bukan, kalau mungkin umumnya itu pasti laki-laki yang selingkuh ya. Tapi kenyataannya memang perempuan itu juga bisa selingkuh, bisa jadi balas dendam. Padahal kalau kita mengingat awal dari pernikahan itu sendiri atas dasar saling mencintai, kemudian diikat dengan hubungan yang sangat kuat. Lebih-lebih dia ta'aruf dulu sebelum terjadi pernikahan, malah disaksikan dengan
begitu menghabiskan biaya yang sangat besar. Nah ini bagaimana bisa tergelincir di perselingkuhan itu terjadi, Ustaz? Baik, jadi kalau saya memandangnya, yang pertama bahwa yang menjadi akar permasalahan kita saat ini adalah pemahaman masyarakat tentang konsep pernikahan itu sesungguhnya. Jadi Islam sekali lagi memandang sebuah pernikahan yang kemudian akan membentuk sebuah keluarga. Keluarga itu bagian terpenting dari kehidupan bermasyarakat. Maka memulai perjalanan hidup seorang yang sudah dewasa dan berumah tangga, selanjutnya tadi akan menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat bahkan berbangsa. Itu dimulai dari awal memilih pasangan. Ya, dari awal memilih pasangan sehingga pasangan-pasangan ini harus dikenalkan tentang visi misi. Orang yang akan menikah mesti tahu dia menikah itu untuk apa. Ya, apakah hanya melampiaskan syahwatnya saja? Walaupun saya bilang tadi di awal, Islam memberikan ruang untuk melampiaskan syahwat biologis kemanusiaannya dan itu natural, itu dalam proses yang dikemas sedemikian rupa, niatnya, caranya, bahkan syarat rukunnya sehingga menjadi nilai ibadah. Nah, satu yang menjadi masalah adalah kurangnya ilmu pengetahuan di masyarakat bahwa nikah itu adalah sebuah ibadah. Yang kedua, ada yang disebut dengan visi misi membangun rumah tangga. Untuk apa kita membangun rumah tangga? Yaitu untuk ibadah yang merupakan setengah dari agama. Rasul mengatakan bahwa idza tazawwajal mar'u faqad istakmala nisfu dini. Jika seseorang menikah, pancas itu separuh agama sudah sempurna. Separuh agama telah sempurna baginya. Sisanya tinggal bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa akar permasalahan yang bisa kita urai sejak awal adalah satu, kurangnya pemahaman tentang apa itu pernikahan, bagaimana visi misi, tujuan dari menikah. Yang berikutnya adalah cara memilih atau tolak ukur siapa yang kita pilih. Ya, ketika tolak ukur yang dipilih oleh Nabi katakan boleh orang memilih berdasarkan lihat hartanya, boleh lijamaliha, lihat tampilan fisiknya, boleh juga perhatikan hasab keluarganya. Tetapi Nabi menganjurkan fadfar bidatid din taribat yadak, perhatikan yang jadi tolak ukur adalah nilai agamanya, ketaatan ketakwaannya. Kalau itu yang jadi tolak ukur pertama seseorang memilih pasangan, calon suami memilih istri, istri menerima ya untuk menjadi istri dari sang suami, suami istri, maka kalau agama yang ditolak ukur, pasti hal-hal yang sedemikian tidak akan pernah terjadi. Percayalah, kalau takwa sebagai dasar, sebagaimana Allah perintahkan untuk kita bertakwa sebelum menikah sebagai istitoah, bekal pertama, maka tidak akan pernah dia menyelingkuhi pasangannya karena dia sudah janji. Yang namanya nikah itu adalah perjanjian. Nikah adalah sebuah amanah. Nikah di situ adalah bersatunya tautan hati. Di situ ada hak dan tanggung jawab. Di situ kita bicara tentang pertanggungjawaban. Nikah adalah bagaimana kita berkomitmen untuk menjadi lelaki. Kalau saya laki-laki, tetapi kalau menikah harus menjadi lelaki. Dan kalaulah kemudian seseorang atas dasar imannya, mohon maaf ini agak sensitif Pak. Kalau dasar iman dengan Islam, dengan berbagai pertimbangan, sekali lagi tidak akan terjadi perselingkuhan. Yang diizinkan dalam Islam bukan selingkuh, tetapi menikah. Menikah satu, menikah kedua, dan seterusnya sampai 4 kali yang disebut dengan poligami. Tetapi poligami pun berbeda pendapat ulama, sehingga umumnya saya termasuk diantaranya yang mengatakan berpoligami satu bukan selingkuh, ketika poligami itu dijadikan sebagai alternatif penyelesaian masalah. Nah ternyata yang terjadi sekarang tidak berani kalau poligami, tetapi kalau selingkuh, jajan dan seterusnya itu dilakukan. Dan ini dikarenakan satu, pasti kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran, dan mereka tidak punya komitmen dan terjaganya kesetiaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, ini sering terjadi, ternyata perselingkuhan itu bukan saja dilakukan oleh pasangan yang masih muda-mudi. Dan ini yang luar biasa, yang kurang ajar. Ini orang udah berumur, udah
udah semestinya bau taneuh cik orang Sunda mah. Tapi itu juga bisa melakukan. Dan yang memang bukan menjadi rahasia lagi, ini mungkin yang kalau kita lihat di media pendengar dan pemirsa, bahwa perselingkuhan yang terjadi itu yang tertangkap polisi, tertangkap media. Nah, mungkin masih banyak orang-orang yang selingkuh yang tidak kelihatan, diam-diam. Padahal tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa kalau memang ingin nambah, tidak puas dengan satu pasangan, agama menghalalkan tambah lagi pasangannya. Seperti apa tuh Pak Ustadz? Baik, yang pertama adalah ternyata yang melakukan perselingkuhan dan berakibat menjadi petaka bagi perjalanan rumah tangga. Petaka itu akhirnya kan terjadinya perceraian. Iya. Berawal dari perselingkuhan, nanti ada pertengkaran, tidak adanya kepercayaan, tidak ada lagi saling menghormati satu dengan lain, dan akhirnya sang istri tidak sabar dan akhirnya menggugat cerai di pengadilan, atau sang suami dengan perselingkuhan itu sudah tidak lagi memandang istri dengan pandangan kasih sayang karena dia sudah punya pilihan, ya punya pandangan lain yang dianggap lebih daripada yang Allah berikan kepadanya sebagai pasangan yang halal. Itu terjadi kepada siapa? Saya lihat memang betul tidak hanya pada pasangan muda. Kenapa bisa terjadi? Satu, selain pemahaman ilmu agama yang kurang tentu saja. Yang kedua, dikarenakan memang secara prinsip yang namanya iblis pancas, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, itu punya tugas pokok, Pak. Jadi kalau menggoda orang sholat itu adalah sebuah prestasi agar sholatnya tidak khusyuk. Kalaupun dia sholat tidak khusyuk, kalau mampu agar tidak sholat, kalau tidak paling tidak terlambat sholat. Kalau terlambat sholat pun tetap dilaksanakan sholat agar sholatnya tidak khusyuk, itu prestasi dia. Tetapi ada prestasi yang terbesar pancas bagi iblis alaihi laknatullah untuk pasukan-pasukannya. Apa prestasi mereka, kinerja yang paling dianggap hebat di antara pekerjaan iblis adalah menceraikan pasangan suami istri. Dan itu adalah sudah target utama. Di setiap rumah itu akan didatangkan pasukan-pasukan iblis, setan-setan, agar suami dengan istri itu bisa saja mereka memutuskan satu perjanjian yang kita sebut dengan mitsaqon ghalidha. Padahal mitsaqon ghalidha bukan saya berjanji kepada istri saya. Mitsaqon ghalidha adalah perjanjian saya dengan Rabb, Tuhan saya. Tetapi iblis dengan segala macam cara mereka akan terus berusaha. Makanya faktanya bahkan sampai ada nenek, kakek, terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian di usia yang tua. Nah itu beberapa hal yang, tapi saya ingin sedikit Pancas menambahkan. Kalau saja masing-masing memiliki ilmunya, maka saya yakin, seyakin-yakinnya niatan itu kalaupun memang ada keinginan untuk misalnya mencari yang lebih, ya manusiawi ketika melihat istri cantik di luar lebih cantik, melihat suami tampan di luar lebih tampan, itu manusiawi, ada di setiap kita. Tetapi agama memberikan terus bimbingan, ya agar hal-hal yang godaan-godaan semacam tadi, karena iblis terus melakukan segencar-gencarnya godaan, maka yang kita lakukan adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kewajiban sebetulnya bagi suami untuk menjadi qurrata ayun bagi istrinya. Dan sebaliknya, kewajiban bagi istri adalah untuk menampilkan qurrata ayun bagi suaminya. Apa itu qurrata ayun? Qurra itu bola, ayun itu mata. Yang membuat suami terbelalak melihat istri. Ya, atau yang membuat istri itu silau melihat suami. Ya, artinya menjaga diri secara fisik, kita perindah tutur kata, sopan santun, dan semua yang berkaitan dengan keindahan-keindahan itu menjadi satu keharusan di dalam hubungan rumah tangga antara suami dengan istri. Kalau itu yang dilakukan, suami memahami kekurangan istri, mensyukuri apa kelebihan, dan sebaliknya saling menampilkan qurrata ayun bagi pasangannya. Saya yakin kesempatan selingkuhnya mungkin ada saja, atau kesempatan tergoda itu mungkin saja.
tetapi dia bisa bertahan dengan komitmen bahwa dia diperhatikan, dilihat oleh Allah, dan rumah tangga itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ustadz, ini berikutnya bahwa terjadinya perselingkuhan yang sangat mendasar, malah seolah-olah secara awam itu boleh sih ketika seorang suaminya memang berpenyakit. Artinya dia sudah tidak mampu lagi melakukan kewajiban secara batin terhadap istrinya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah ini solusi ketika menemukan kasus seperti itu, walaupun tetap salah selingkuhnya, seperti apa Pak Ustadz? Baik, jadi yang pertama prinsip pernikahan dalam Islam itu adalah monogami seharusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu tidak pernah menikah kepada istri yang lain, cukup dengan satu istri. Sepeninggal sewafatnya Sayyidah Khadijah baru menikah dengan beberapa istri. Nah, prinsipnya sekali lagi dalam pernikahan seutama-utama dan sebaik-baiknya, saya termasuk yang pada madhab ini paling tidak mengatakan bahwa paling utama, paling baik adalah memiliki satu pasangan saja. Suami boleh menduga 3, 4 istri, dalam Quran disebutkan matna wa thulatha wa ruba', tapi kalaulah mampu adil, kalau tidak cukup satu. Tapi untuk istri tidak ada satu ruang pun untuk menambah, untuk punya lebih daripada suaminya. Nah, jadi kalau tadi bicara tentang kekurangan, suami bolehkah menikah lagi? Bukan selingkuh, tetapi menikah lagi sebaiknya atas pengetahuan, izin, ya kalau perlu dibawa atau dicarikan oleh istrinya dengan beberapa alasan yang syar'i. Di antara alasan yang syar'i adalah ketika istri sudah tidak lagi mampu melayani suami, mohon maaf misalnya karena sakit, mohon maaf mungkin karena ada cacat, hal-hal tertentu tidak memungkinkan istri melayani suami, maka sang suami boleh kalau dia mau, ya, dan istri ridho, kemudian diberikan ruang secara syariat untuk menikah lagi. Tapi bagi istri, mohon maaf, istri ketika suaminya tidak bisa melayani karena sakit kah, karena ada alasan medis dan hal-hal yang mungkin tidak memuaskan sang istri, apakah istri boleh selingkuh? Demi Allah, hukumnya dosa besar bagi seorang istri untuk melirik, mencari perhatian dan ingin diperhatikan oleh selain suaminya. Kalau kemudian yang jadi alasan adalah suami tidak lagi mampu memenuhi hak-haknya yang menjadi kewajiban syariat sang suami kepada istrinya, memang diberikan ruang untuk sang istri untuk menggugat cerai suaminya. Ya, walaupun kalau tidak dibenarkan secara syariat, tolak, cerai itu halal. Tetapi Nabi mengatakan abgodul halal, sebenci-bencinya Allah kepada halal adalah terhadap perceraian. Dan bagi seorang istri yang meminta cerai kepada suami, ya, bukan selingkuh nih Pak, meminta cerai untuk menikah dengan laki-laki lain, dan itu tidak dibenarkan secara syariat, maka mohon maaf kepada ibu-ibu, naudzubillah, ini sebagai peringatan bahwa haram baginya dia mencium bau surga ketika dia meminta cerai kepada sang suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini tertarik nih. Ketika kita seorang suami juga tidak ego lah seperti itu. 1 tahun sekali kita nanya istri kita, mah, apakah masih mencintai papa dalam setahun ini? Apa kekurangan papa? Apa kira-kira mau ganti casing? Hal itu kan ada aja nih seperti itu. Nah, bagaimana ketika walaupun itu sebenarnya hanya basa-basi tetapi serius? Nah, seorang suami menjelaskan kepada istrinya paling tidak kalau tidak seminggu sekali, sebulan sekali, seolah-olah evaluasi. Pada akhirnya istrinya itu sangat senang karena dia diam-diam di luar itu punya TTM, teman tapi mesra. Nah, bagaimana kagetnya seorang suami ketika seperti itu? Padahal niatnya beda. Ya, satu, evaluasi itu perlu dilakukan. Jadi seorang suami boleh kemudian memberikan ruang kepada istri untuk bertanya atau ditanya kepada istri, kira-kira
apa yang harus kita perbaiki dalam hubungan rumah tangga. Saya ini kurang apa, dan itu suami yang bijaksana. Jadi bukan suami yang nuntut kamu kurang itu, tetapi yang paling utama memang istriku, kira-kira suamimu ini kurangnya kurang apa. Dan istri yang baik juga akan selalu mengatakan. Bahkan dalam riwayat para ulama mereka katakan setiap malam. Bukan setiap minggu, sebulan, bahkan tahunan. Setiap malam sang istri bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apa yang akan membuatmu ridho kepada aku? Apa yang harus saya lakukan demi mendapatkan keridhoanmu? Itu yang dilakukan sang istri. Hal itu wajar dan sebaiknya dilakukan. Satu itu. Tetapi kemudian kalau tadi pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana terbukanya hubungan di luar, ya hubungan pernikahan. Sekali lagi bagi suami halal kalau dia menikah lagi. Tetapi dosa hukumnya kalau suami menyakiti istri. Menikah lagi itu halal jika syariat syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, tetapi kalau dihubungkan dengan rasa sakitnya istri, saya ingin mengatakan bahwa menikah kedua, ketiga, keempat, kalau dilakukan dan itu menyakiti pasangan kita, maka pernikahan itu adalah sebuah dosa. Saya menikah dengan istri kedua dan seterusnya, dan saya lakukan atas dasar misalnya kepentingan agama, tetapi dalam caranya, ya prosesnya, misalnya dimulai dari perselingkuhan dan seterusnya, maka saya menyakiti istri saya, dan itu adalah perbuatan sewenang-wenang, perbuatan zalim, hukumnya dosa. Nah, kalau istri, sekali lagi, karena prinsip pernikahan dalam Islam adalah satu saja, maka ketika dia punya pandangan, ada rasa cinta dan disimpan, bakal lagi dirawat. Disimpan, dirawat. Bisa teman tapi mesra, atau misalnya yang teman zaman dahulu yang disebut cinta kembali. Nah, gitu. Bersemi ya. Iya, cinta lamanya bersemi kembali. Mantan, mantan teman, mantan teman dekat, dan ketemu di mana misalnya, disimpan rasa itu, sekali lagi godaan iblis alaihi laknatullah. Tepis, minta perlindungan kepada Allah, hukumnya dosa, hukumnya haram ketika kita mengerahkan cinta kepada selain pasangan kita. Ya, khusus untuk istri karena tidak diizinkan untuk tidak ada ruang sekali sedikit pun bagi istri untuk memiliki lebih daripada satu suami. Dosa hukumnya mencintai suami orang, dosa hukumnya mencintai laki-laki selain suaminya. Ya, bagi suami sekali lagi tidak berdosa dia menikah, tidak berdosa dia mencintai orang lain yang akan dia nikahi dengan alasan syar'i, tetapi sekali lagi kalau caranya kemudian termasuk perselingkuhan itu menyakiti istri sahnya, maka sang suami telah melakukan sebuah dosa dalam rumah tangganya. Pak Ustadz, ketika berbicara cinta, ada orang yang mengatakan, seorang ibu muda, makan tuh cinta. Kasep ge teu eueuh nanaonan lamun teu boga duit. Seperti itu terjadi. Kemudian yang kedua juga tentu yang masih syarat dengan perselingkuhan, kemudian juga renggang hubungan harmonis rumah tangga. Ini yang mendasar juga ekonomi, Ustaz. Terutama seorang suami ketika menikah ternyata dia bangkrut dalam usahanya, mungkin juga dia belum punya pekerjaan tetap, seorang istri tuntutannya banyak, yang akhirnya terjadilah perselingkuhan, malah sebaliknya. Nah, untuk itu tentu di selingkuh itu petaka di Mutiara Pagi era di Bandung, kesimpulannya seperti apa, Ustaz? Yang pertama, kesimpulannya adalah bahwa seseorang menikah dengan orang yang dia cintai, Pak, Ibu, itu adalah pilihan. Menikah dengan orang yang dia cintai adalah pilihan. Tetapi mencintai orang yang menikah dengan dirinya, mencintai orang yang menikahinya adalah sebuah kewajiban. Satu. Jadi menikah dengan orang yang dia cinta itu pilihan, tetapi mencintai orang yang dia nikahi atau yang menikahi dirinya itu adalah sebuah kewajiban. Yang kedua, betul memang sekali lagi fakta bahwa selingkuh itu terjadi dan faktornya memang banyak. Tetapi saya ingin katakan bahwa kalau tujuan menikahnya adalah mencari kebahagiaan,
saya ingin mengatakan pasti seseorang justru akan jauh dari kebahagiaan. Kalau tujuan menikah adalah kebahagiaan, dia tidak akan pernah berdekat-dekatan dengan kebahagiaan. Lantas seharusnya tujuan pernikahan adalah pengabdian atau peribadatan. Kalau peribadatan, maka ketika sang suami mendapati istri kurang, itulah baginya kesempatan bersabar dengan kekurangan. Ketika sang istri mendapati suami juga sebaliknya penuh dengan kekurangan, itulah baginya cara untuk mendapatkan kemuliaan dan pahala kebaikan. Ketika suami memiliki harta yang berlimpah, ini kan jadi ujian, Pak. Kalau suami lagi kere, lagi miskin, lagi susah, nah biasanya memang suami, mana ada suami selingkuh dalam keadaan susah. Tapi kalau suami sudah kaya raya, ujiannya adalah dia mencari larak-lirik sana sini karena merasa punya kemampuan. Tapi kalau dia dasarkan itu sebagai sebuah pengabdian kepada Allah, justru dia akan gunakan kemampuannya untuk membahagiakan pasangannya, karena itulah cara dia mengabdi kepada Allah. Demikian istri. Kalau tujuan nikahnya adalah sebuah pengabdian atau ibadah kepada Allah, maka bagaimanapun keadaan sang suami, ketika suaminya miskin, dia sabar. Ketika suaminya kaya pun juga tetap dia bersyukur kepada Allah. Maka saya ingin katakan perselingkuhan sekali lagi tidak akan pernah terjadi ketika pasangan yang akan melangsungkan pernikahan itu didasarkan kepada ketakwaan. Kalau dasarnya adalah agama dan ketakwaan, justru semakin hari ruang-ruang kebaikan itu akan semakin terbuka dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Pendengar dan pemirsa, selingkuh itu petaka. Bersama Ustadz Nur Jamil SHI MH di Mutiara Pagi RRI Bandung. Tentu Anda penasaran, ikuti kami terus di Mutiara Pagi RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.